Di sini adalah langkah awal teman-teman satu langkah lebih maju. Gitu ya. Sekali lagi, selamat datang di kelas Bicara Shiva, belajar public speaking dari nol. Oke, kita langsung saja sebelum kenalan lebih lanjut terkait dengan seluruh peserta yang ada di sini. Ini ada yang keluar, Kakak Hilma kemana ini? Kakak Hilma? Mudah-mudahan sinyal semuanya aman ya, teman-teman ya. Kakak Hilma, sembari menunggu Kakak Hilma. Izinkan saya untuk share screen, teman-teman, untuk bisa lebih mudah teman-teman nanti melihat ya, terkait dengan materi dan apa yang sebenarnya kita akan pelajari di hari ini. Jadi mungkin sebelum kita memulai, teman-teman, saya mau berbagi screen untuk teman-teman untuk tema kali ini dan juga untuk aturan main ya di kesempatan siang hari ya, kesempatan pagi hari ini. Sebenarnya di kelas kita mau gimana sebentar. Oke, ya. Baik, sebelum kita memulai kelas, teman-teman mohon dibaca untuk kita bersama-sama mentaati aturan di kelas ya, atau di grup kelas ini ya. Biar kelas berjalan dengan lancar dan nanti juga teman-teman bisa belajar dengan enak ya. Oke, bisa dibaca bersama. Ini yang pertama, teman-teman saling jaga sikap dan kata. Jadi boleh kita pakai bahasa yang sopan dan saling menghargai ya. Kita di sini untuk belajar bareng, bukan untuk debat kusir. Setuju ya? Oke, dan selanjutnya adalah ngobrol sesuai topik, teman-teman ya. Jadi obrolan di grup fokus ke materi kelas. Jadi kalau mau bahas yang lain boleh banget, tapi pastikan masih nyambung. Ya, nggak keluar dari tema banget. Mohon maaf, belum bisa promosi, no promosi, no jualan. Jadi grup ini bukan tempat iklan. Kalau ada info penting silakan lewat admin dulu ya, teman-teman. Nah, selanjutnya gunakan fitur replay. Nah, ini nanti kalau pengen biar nggak bingung nyambungin pembahasan, kakak masuk ke chat ya, dan di situ ada fitur replay. Nah, biasakan untuk membalas pesan pakai fitur replay, jadi nyambung. Tanya jawab ada jamnya dan kita akan sediakan waktu khusus untuk Q&A. Di luar itu slow respon ya teman-teman ya. Dan materi diharapkan untuk tidak disebarluaskan karena semua file dan materi cuma untuk peserta spesial buat hari ini. Jadi ayo sama-sama jaga privasi dan hak cipta. Kalau ada kendala silahkan langsung sampaikan ya. Boleh lewat kolom chat atau lewat WA ya. Jadi kita tahu ada kendala apa nih buat teman-teman. Jangan sungkan buat langsung kalau ada masalah, pokoknya butuh bantuan, sampein. Nah, semua peserta jika kondusif diharapkan untuk please on kamera. Ya, kecuali memang urgent, boleh silakan off kamera. Gitu ya, teman-teman ya. Kira-kira ada pertanyaan nggak terkait aturan? Cukup jelas? Mana Cukup. suaranya? Oke. Aturan selanjutnya nggak saya tulis. Sebenarnya saya pengen kelas ini lebih santai sih. Nggak terlalu, apa ya, nggak terlalu tegang nih ya, jadinya kayak mau seminar apa gitu ya. Teman-teman santai aja ya di sini, apalagi ada yang sembari bekerja juga mungkin ya. Jadi saya mau teman-teman santai aja, kita buat kelas ini relax, kita buat kelas ini seasik mungkin. Setuju? Sip, Mbak. Mantap. Setuju, mantap ya. Masya Allah, Kakak Zahra Kaila, Kakak Dahlia, Kakak Hilma, Kakak Mawadah, dan Kakak Lia ya. Silahkan kalau mau manggil saya dengan kakak dengan senang hati ya, berasa muda. Jadi silakan bebas aja lah mau dipanggil mentor boleh, mau Kakak Syifa juga boleh ya, teman-teman ya. Oke, setelah aturan main saya selesaikan. Nah, kali ini saya pengen ya pasti teman-teman baru tahu saya sekilas aja mungkin ya. Nah, ini saya pengen tahu nih, teman-teman tahu saya dari mana nih? TikTok atau dari sosial media media mana? Coba Kakak Hilma dulu deh. Aku dari video kakak yang FVP. Oke, thank you. Thank you Kakak Hilma. Kalau Kakak Zahra, Dari Bunda. Jadi videonya FYP di Bunda. Setelah itu Bunda nge-share link. Masya Allah, bundanya luar biasa ya. Thank you ya Kakak Zahra. Kakak Dahlia, Dari TikTok waktu kemarin live. mhm, mhm.
Kakak Dahlia suaranya kecil sekali ya. Apa karena kurang deket atau sinyal? Coba lebih dekat dengan handphone mungkin ya, Kakak Dahlia ya. Terus Kakak Mawadah dari mana nih Kakak Mawadah? Halo? BP TikTok juga. Ah, oke dari TikTok juga. Kakak Iya. Lia, Kakak Iya. Lia, Kakak Lia, halo Kakak Lia dari TikTok pasti ya. Karena nih kayaknya mayoritas memang melihat dari TikTok dan pernah juga ikutan live saya mungkin ya. Alhamdulillah teman-teman, apa yang saya bagikan bisa memberikan dampak buat banyak orang ya, khususnya buat para perempuan. Jadi awalnya teman-teman, saya memang pengen banget memberikan support buat para perempuan-perempuan hebat, khususnya teman-teman yang memang punya kendala nih ngomong masalah bicara, masalah tampil. Dan hari ini, alhamdulillah, yang Allah hadirkan di kelas saya perempuan sesuai sekali dengan tujuan saya gitu ya untuk merangkul bersama-sama perempuan-perempuan hebat ini. Oke, tak kenal maka tak sayang, baru tahu di TikTok. Jadi saya pengen lebih mengenal teman-teman dan saya juga berharap teman-teman lebih mengenal saya biar lebih trust belajar dengan saya. Izinkan saya mengenalkan diri saya teman-teman di program kelas Bicara Syifa di batch 1 ini ya. Oke, tak kenal maka tak tahu. Halo teman-teman, boleh sembari melihat screen yang sudah saya tampilkan. Kenalkan nama aku Syifa. Aku adalah seorang ibu rumah tangga dengan dua anak, satu suami, alhamdulillah ya. Dan visi misi saya, teman-teman, adalah ingin mengajak banyak orang agar berani berbicara dengan potensi yang dimiliki dengan memulai belajar public speaking. Karena tanpa bicara, kita tidak akan pernah tahu potensi apa yang akan kita hadirkan. Betul nggak? Betul nggak? Betul ya? Jadi kita nggak akan tahu, orang lain nggak akan tahu. Oh, Bunda Hilma ini jago masak gitu ya. Kakak Zahra ini jago kreativitas yang lain. Tapi kalau kita diam aja nggak speak up, nggak akan ada yang tahu. So, kita belajar di sini ya. Sekilas perjalanan saya, alhamdulillah, saya lulusan S1 Komunikasi dari kampus UIN Yogyakarta, teman-teman. Ya, dari Jogja saya ke Bogor. Dan alhamdulillah saya sudah terjun di dunia kepenyiaran dari tahun 2008 sampai 2012 ya, di radio kampus, di juga TV kampus, sebenarnya saya juga berperan di situ. Tidak lama akhirnya saya masuk ke radio swasta, itu Q Radio Jogja. Kalau teman-teman suka dengerin radio, lewat streaming mungkin di 88,3 saya dulu siaran di sana. Lalu juga menjadi mentor public speaking anak di SD Budi Mulya Jogja, mengisi ekstra public speakingnya. Di sana ada ekstra public speaking teman-teman, SD loh. Udah diberikan ekstra public speaking. Dan ini menurut saya bagus banget untuk memberikan satu edukasi ya buat adik-adik, buat anak-anak sejak dini. Mungkin di sini ada yang bu guru, boleh lo usul ke sekolahnya. Kasih juga ekstra public speaking ya. Jangan hanya menggambar, jangan hanya renang, bela diri, tapi public speaking boleh banget diberikan juga. Ya, siapa tahu ini bisa menjadi ide yang baik untuk sekolah-sekolah di mana kakak-kakak mengajar mungkin. Lalu juga menjadi mentor public speaking online untuk dewasa dan anak di salah satu lembaga pelatihan online, ya. Dan juga menjadi MC, voice over talent. Dan sampai sekarang, alhamdulillah, saya diberikan kesempatan untuk terus menjadi voice over talent, mentor public speaking. Mungkin perlu ditambahin ya, konten kreator ya. Gitu teman-teman. Jadi silahkan, kalau mau kepo, boleh mampir dan follow saya yang belum follow. Di TikToknya ada Siva Voiceover dan ada di Instagramnya Siva_voiceover. Gitu teman-teman, kurang lebihnya tentang saya. Saya berharap ya, teman-teman gini, kita belajar sama orang atau ingin belajar mengkaji sebuah ilmu, pasti kan butuh trust ya. Harapannya, saya mengenalkan ini bukan untuk apapun, tapi lebih kepada membangun kepercayaan teman-teman. Ya, saya mau belajar public speaking, tapi gurunya belum tahu tentang public speaking. Mungkin ya, tapi saya nggak mau dianggap guru sebenarnya. Saya mau sharing aja berbagi dan mengajak teman-teman dengan ilmu yang saya sedikit miliki. Ya, teman-teman ya.
Ada pertanyaan nggak? Kayaknya nggak ya. Nggak ya, teman-teman ya. Lanjut ya. Oke, sudah mengenal tentang saya. Biar teman-teman di sini juga berbicara, katanya pengen praktek. Katanya pengen langsung praktek. Nah, ayo dinyalakan mic-nya yang kondusif dengan on cam-nya boleh dinyalakan. Sekarang saya mau kasih panggung buat teman-teman untuk mengenalkan diri. Silahkan dimulai dari perkenalannya harus ada salam ya, seperti saya tadi ya. Lalu nama, kesibukan, atau mau promosi. Nah, ini boleh promosi sosial media kalian ya. Dan kenapa sih aku mau ikut public speaking? Ya, oke. Ayo, saatnya let's speak up. Jadi ingat, di kelas saya 30% teori, 70% praktek. Saya mau teman-teman berprogres, ya. Jadi harus ketika diminta bicara, oke, semangat. Gitu. Nah, kali ini ya, udah kenal saya mau kenal lebih dalam. Pertama dari kakak Hilma dulu deh yang udah kelihatan ya. Kakak Hilma, boleh silakan Ya, perkenalan. ya, saya coba memperkenalkan diri. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya aslinya Musalina Hilma karena kepanjangan saya bikin namanya pendek jadi Hilma. Eh, saya adalah seorang ibu rumah tangga Mhm, yang profesinya juga sebagai agen agen skincare, agen herbal. Sambil sekarang kesibukannya kuliah S3 di Istiqlal. Jadi mhm, eh, alasan saya ikut public speaking setelah melihat apa ya, setelah melihat video-video Kak Syifa di apa yang muncul di FYP itu membuat saya tertarik karena saya kalau berbicara kepada audiens itu selalu menunduk atau selalu apa ya kayak apa tuh namanya tidak terstruktur, ngeblank. Jadi mhm. sering lari dari apa yang ingin otak saya maksudkan. Jadi wah nih harus belajar nih sama Kak Syifa. Kayak sekarang nih aku nggak ngelihat kamera loh. Oke. Jadi gimana caranya aku bisa melihat audiens aku bisa menatap dan dengan apa yang aku pikirkan dan itu sampai ke audiens gitu. Itu maksudnya. Mhm. Itu juga akan Oke. membantu studi S3 gimana nanti aku bisa lulus disertasi tetap sampai apa yang ada di pikiran ke dosen dan ke teman-teman dan itu berfungsi berguna ilmu di otak ini tanpa kita harus intinya kita harus bisa berkomunikasi supaya apa yang kita pikirkan itu nyampe ke orang kan itu intinya kayak Oke. ya Oke. itu Boleh, kalau boleh tahu jurusan apa Kak Hilma? aku tafsir Kak. Oh, Masya Allah. Congratulations ya. Ini saya salut banget loh. Kak Hilma seorang ibu rumah tangga, lalu juga bekerja menjadi agen skincare ya, dan masih mau lanjut kuliah. Beri tepuk tangan dong buat Kak Hilma. Saya justru Sendiri. yang harus belajar nih sama Kak Hilma ya. Ini keren banget ya. Perempuan memang harus. Ini sebagai contoh dan kita sama perempuan ayo saling menyemangati ya. Mimpi harus terus kita pegang. Kakak Hilma punya mimpi ya. Teman-teman semua di sini punya mimpi. Jangan pernah dilepasin. Kita boleh jadi ibu rumah tangga, kita boleh jadi seorang mungkin perempuan udah nggak ini lagi sendiri lagi, tapi kita tetap punya mimpi harus. Walaupun prioritas itu dengan fase itu akan ganti-ganti ya. Ketika sudah menikah punya anak, prioritasnya anak dulu. Tapi it's okay ya. It's okay, kita tetap mengejar mimpi kita. Thank you ya Kak Hilma untuk perkenalannya. Thank Ya, you. Nah, kali ini kita ke teman kita yang paling muda nih sepertinya di sini ya, Kakak Zahra Kaila. Halo, selamat pagi Kakak Zahra. Selamat pagi. Iya, boleh on cam, cantik? Oh iya, sebentar. Iya. Ini Kakak Zahra baru lulus SMA, teman-teman ya. Baru lulus SMA, beliau didukung sekali sama bundanya untuk belajar nih public speaking. Saya senang banget juga sama orang tua yang memberikan dukungan penuh untuk anaknya belajar ya. Kita sapa dulu nih Kakak Zahra. Halo Kakak Zahra Kaila. Mana nih wajah cantiknya? Ha?
Udah Oke. kelihatan. Iya. Kakak Zahra, saya panggil Zahra ya, Kakak Zahra ya. Iya. Oke, Kakak Zahra. Kakak Zahra boleh nih bergiliran berkenalan seperti tadi Kakak Hilma. Boleh dari salam ya, nama, ceritain boleh backgroundnya baru lulus apa, jurusan apa, terus kenapa sih pengen ikut public speaking ini? Silakan, Kakak Zahra. Halo semuanya, namaku Zahra Kaila Asifa, biasanya dipanggil Zaila atau Zahra boleh. Aku 18 tahun baru lulus SMA tahun ini, bulan ini bahkan, dan sekarang lagi nunggu pengumuman untuk kuliah. Kenapa ikut public speaking ini? Aku tuh contoh orang yang masih sulit buat mengatur nada bicaraku. Kayak kalau misalkan ngomong tuh masih terlalu cepat gitu. Jadi diharapkan, jadi ikut public speaking ini diharapkan bisa ngatur tempo ngomongku jadi lebih lambat dan gampang untuk dimengerti oleh semua orang. Gitu. Oke, cukup? Ada lagi? Cukup Oke, mau sudah. ngambil jurusan apa ini kuliah lanjutannya? Eh, mau ambil psikologi Oke, di kampus mana? Kalau boleh tahu? di Universitas Erlangga. Erlangga. Oke, Kakak Zaila boleh juga nih dipanggil Kakak Zaila lebih akrab ya, karena memang terbiasa dengan panggilannya Zaila. Congratulations Iya. ya Kakak Zaila. Mudah-mudahan di sini harapan semua peserta tentang tujuannya untuk memperbaiki A, B, C, kita sama-sama bisa kupas ya. Oke, Kakak Zaila, selamat datang di kelas Oke. Bicara Syifa. Oke, selanjutnya ada Kakak Dahlia. Kakak Dahlia, halo. Halo, oh, Halo. ini masih Bu- Udah selesai adanya di sana? Kakak Dahlia kalau boleh tahu di mana ya? eh, di Papua Barat. Oh, Masya Allah, ya, 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 ya. Jadi waktunya berbeda ya. Mudah-mudahan karena kita tetap di pagi hari, jadi tetap kondusif di sana kan masih siang juga ya. Nggak berbeda secara jadi malam gitu. Takutnya jadi ngantuk kalau kemalaman kan ya. Kakak Dahlia kondusif nggak untuk on cam? Kita pengen Em, lihat wajah Kakak Dahlia juga nih. Oke, halo Kakak Dahlia. Masya Allah. Senang ya kalau kita jumpa, ketemu wajah, itu enak. Nah ini maksudnya ya teman-teman, belajar public speaking itu tujuannya selain kita memperbaiki cara bicara ya, yaitu cara bagaimana kita mengekspresikan. Dan kita harus lihat wajahnya ya. Jadi teman-teman, mulai hari ini di kelas ini kalau memang diminta untuk on cam, ayo langsung. Sekali lagi yang nggak bisa banget ya kita maklum ya karena kemarin ada yang izin saya sambil kerja nggak bisa kakak. Oke, oke kakak Dahlia boleh bergiliran untuk berkenalan. Silahkan opening, ini isi dan closingnya ya. Silakan. suaranya lagi serak. Baik, perkenalkan nama saya Dahlia. Kesibukan saya saat ini kerja, kebetulan kerja di lapas. Kadang juga di tempat kerja sering sering disuruh jadi MC walaupun tidak pernah ikut sebelumnya tidak pernah ikut MC tapi ya karena kalau disuruh ya harus harus bisa makanya salah satu alasan saya ikut public speaking ini itu alasan biar lebih baik lagi. Ya, ya, ya. Oke, berarti Kakak Dahlia sekarang full di rumah bekerjanya. Ini kayak sekarang lagi bekerja atau bekerja shift-shiftan atau dari pagi sampai malam atau gimana? eh Pagi sampai sore Oh, berarti ini di kantor. tidak kebetulan hari ini libur. Oke, baik. Iya, iya. Wah, ini ada yang keluar lagi nih. Sepertinya sinyalnya ya. Oke, Kakak Dahlia, selamat datang di kelas Bicara Syifa. Mudah-mudahan ya, nanti kita belajar bareng ya, Kak Dahlia ya. Gak apa-apa kalau kondusif buat on cam terus dong. Biar kita semakin ada chemistry gitu ya. Lanjut ke Kakak Mawadah atau Kakak Wadah nih. Biasanya dipanggil Kakak Mawadah atau Kakak Wadah, ini Mawadah, Wadah. Halo Kakak Mawadah, selamat pagi, Assalamualaikum. Halo. Iya, senyum dulu biar semangat. Oke, boleh di open mic?
mikrofonnya? Belum ada suara? Cek, cek, cek. Satu, dua, tiga. Ya, baik. Silakan, Kakak Iya, Mawada. udah ya. Ya, ada suaranya. Silakan, dimulai perkenalannya. Ada. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Mawadah. Saya sebagai ibu rumah tangga. Hmm, Terus saya tujuan mau belajar public speaking ini karena pengen kayak orang-orang. Oke, agak nge-lag ya sinyalnya. Seperti orang-orang tuh seperti apa nih? PD gitu ya. Lah, Edika, maaf buka kacamata belum ketemu kak? Tuh kan eh, kayak pandai bicara sih. Kayak bisa menyampaikan ide-idenya gitu. Oke, oke. Ya, ya, ya. Kakak Mawadah asal dari mana? Asal dari Aceh, staynya di Jambi. Oke, oke. Saya seharusnya membuka Google Form-nya dulu nih biar tahu nih ya kotanya ya. Oke, Kakak Mawadah boleh Iya. tatap kameranya, lihat kameranya. Nah, Setia. kelihatan ya. Oke. Ya kok yang lain nggak bisa kelihatan ya. Jadi kayak ngomong Oh, sendiri gitu ha. oh iya Makanya kah? iya. Ini di handphone Iya, pakai handphone. atau mungkin di setting pojokan ada kan pilihan ya, pilihan kayak gambar kotak-kotak. Kakak coba klik-klik itu. Jadi ada yang kotak jadi sendiri berbanyak. Nah, kalau klik-klik diganti-ganti itu ada yang kotaknya jadi 4, jadi 5. Itu nanti teman-teman muncul gambarnya. Coba dicoba ya. Diklik-klik bagian situnya. Karena ya biasanya handphone sama Nggak laptop ada. tampilannya beda. Oke, sembari ya, Iya. siapa tahu ada yang bisa ditanya. Bisa. Nanti bisa kok, di handphone bisa dilihat semuanya. Ini teman-teman juga pakai handphone. Ya, oke. Tapi saya kelihatan nggak? Share screen-nya Iya. kelihatan nggak? Kalau Kak Sifanya ya kelihatan, tapi yang Ah, lainnya enggak. oh yang ini enggak. Oke, oke, oke. Ya, menyusul ya, mungkin nanti kelihatan mungkin. Atau sambil coba Iya. diklik-klik bagian situ, biasanya berubah nanti. Oke ya, thank you Kakak Mawada. Selamat datang di kelas Bicara Syifa. Semangat. Nanti kita insya Allah belajar bersama-sama dengan terus berlatih, pasti akan ada progres ya. Semangat Iya. ya, Insya Allah. Thank Iya. you. Iya, sama. Lanjut ke Kakak Lia. Kakak Lia, Assalamualaikum. Halo, Kakak Lia. Halo. Kak Siva, Ya, maaf, ya. Mm-mm. lagi ada pasien dulu sebentar Kak, belum Oke, selesai. oke, oke. Siap, siap, siap. Ya, Menunggu nih, ya, Kakak Lia sepertinya lagi ya, bertugas. maaf, maaf dong. Oke, siap. Gak apa-apa ya, Kakak Lia. Nanti ikut menyusul aja. Oke, Kakak Dahlia tadi sudah kan ya? Kakak Dahlia sudah. Oke. Ya, terima kasih teman-teman sudah menceritakan dan mengenalkan diri teman-teman satu persatu ya. Dan hampir sama sebenarnya secara problem ya. Kita sama-sama tujuannya pengen berbicara lebih baik di depan umum ya. Dari mulai tadi yang merasa ngomongnya kurang tertata, bicaranya kurang tertata ya kan. Kayak nggak fokus. Terus juga dengan backgroundnya yang apa sih kalau kita bicara tuh kayak kesana kesini nggak fokus terus nggak tertata hampir sama semuanya apa mulai dari belibet segala macam. Oke, kita udah saya jadi tahu problemnya teman-teman dan di sini mudah-mudahan nanti apa yang akan kita pelajari ini adalah jawaban untuk teman-teman ya. Thank you sekali lagi untuk perkenalannya. Nah, saya pengen tahu juga nih setelah teman-teman tadi kenalan, kenapa saya tadi minta teman-teman untuk melihat kamera ya. Saya mau lagi teman-teman menceritakan setelah berkenalan apa yang dirasain coba. Mungkin kayak gini, aku ngerasa belum bisa bicara depan kamera, aku ngerasa masih grogi, belum bisa ngomong. Ya udah kayak gitu doang. Nah, ini contoh dari saya ya. Nggak tahu nih, Kakak Hilma rasanya gimana setelah berkenalan?
Jangan lupa mic-nya. Saya sebenarnya paling malas menatap dan ditatap, Kak. Oke. Berarti sama suami tatap-tatapan nggak ini? Oke, iya iya iya. Paling nggak suka ditatap dan juga menatap. Padahal ya teman-teman, untuk kita nantinya ke depan belajar public speaking, kita harus berani menatap audiens. Nah, itu kan kakak berarti udah tahu aku nggak suka gini, tapi karena aku butuh ya, so aku pengen belajar. Ya nggak apa-apa. Itu udah jujur, saya nggak suka dalam hal ini, tapi kakak udah bagus mengambil langkah untuk mengubah sesuatu yang nggak suka, yang sebenarnya ini bukan sebuah hal yang nggak perlu nggak disukai, tapi memang kebutuhan. Kita ngobrol sama orang kalau nunduk, ini ngomong sama saya nggak sih? Gitu nggak? Ya, kayak nggak ada feedback kan, nggak ada dua arah yang saling berkomunikasi. Oke, thank you Kakak Hilma. Kalau Kakak Zahra gimana rasanya tadi setelah berkenalan? Kakak Zaila. Nggak ngerasain apa-apa sih. Ya, Mm-mm. karena aku juga Ngalir orangnya aja. introvert kan, Kak. Iya, jadi sering aja orang ngomong, orang asing ngomong gitu. Jadi nggak ngerasa apa-apa. Mungkin masih ngerasa kayak, ini ngomongnya mah dapat dimengerti orang nggak ya? Karena aku masih ngerasa Oke. omonganku terlalu cepet dan temponya itu cepet gitu. Jadi orang tuh bakal susah untuk memahami apa yang aku omongin. Oke, baik. Thank you. Kalau Kakak Dahlia gimana tadi? Kakak Dahlia? Kakak Dahlia masih standby? Oke, sembari menunggu. Kakak mau wadah gimana rasanya? Ini kalau kakak mau wadah senyum tuh sumringah banget ya. Nah tuh, yuk senyum nih, senyum. Beliau udah berlatih senyum. Kita seneng kan ya kalau ketemu sama orang senyum, Masya Allah. Nah kakak mau wadah gimana rasanya? Habis kenalan tadi. Apa yang dirasa kesulitan? Mic-nya, mic-nya. Halo? Suaranya belum keluar sayang. Mic-nya di... Oh Ah. iya. Gugup, gugup sekali memang. Oke, Kalau emang nggak gugup. berani natap kamera juga. Oke, oke. Iya, 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 iya. Oke, saya akan membuat teman-teman jadi cinta menatap kamera lah ya. Jadi gini teman-teman ya, coba kita bikin kesepakatan. Kan di sini nggak ada cowok ya. Ya, mungkin teman-teman ada yang merasa malu kalau ada orang lain atau yang beda jenis kelamin gitu ya. Nah, saya mau di sini teman-teman all out aja. Makanya saya mau santai aja, ada merasa pengen tanya yang berkaitan dengan ini, Kak, aku pengen tanya gimana sih ini gitu. Jadi, kenapa saya pengen bikin ini santai? Karena saya mau teman-teman ada progres di setiap harinya. Mungkin hari ini Kakak masih ngerasa 100% natap kamera takut. Oke, kita bikin 7 hari ini ya, pelan-pelan Kakak akan berubah. Itu dulu. Karena saya nggak tahu tujuan teman-teman ketika nantinya akan lari jadi konten kreator juga atau enggak, tapi harapannya setelah ini teman-teman bisa mulai ngonten. Kalau teman-teman sudah suka menatap kamera, bicara juga akan ngikutin, akan lancar. Itu sudah jaminan ya teman-teman ya. Karena biasanya kita malu dulu sama kamera mau ngomong apa ya. Sama kayak natap orang secara langsung. Mau ngomong apa ya? Karena kita takut dulu dengan apa sih pemikiran mereka, mungkin kita ngomongnya salah dan lain-lain. Ya, semangat Kakak mau ada. Pokoknya ayo ya. Kita bareng-bareng belajar di sini. Kakak Dahlia udah on? Halo? Kakak Dahlia? Oke, what? Maaf Mhm. tadi itu jaringannya error. Iya, Nggak iya, nyambung. iya, iya. Kita jauh sekali Kakak Dahlia. Mudah-mudahan sinyal aman ya di sana ya. Barusan lagi. Oke, oke. Ya, ya. Gimana rasanya tadi setelah kenalan? Merasa masih kesulitankah atau Alhamdulillah udah lancar tadi ngerasa nyaman gitu. Apa yang dirasakan Kak Dahlia? Halo? Sebelum salam sih ya emang nggak nyaman karena nggak dikenal. Suaranya kecil Ya, sekali ya halo, Kak. halo. Halo, halo. Ya, what you feel? Apa yang Jaringannya Kakak Dahlia rasakan? jaringannya jelek ya. Kecil sekali.
Tapi suara saya terdengar Udah jelas di sana, kedengaran? suara saya. Kedengeran, kedengeran. Ya, jelas. Jelas kan. Oke, baik. Gimana Kakak Dahlia? Apa yang tadi Kakak rasakan setelah berkenalan? Sebelum kenalan ya rasanya ya malu-malu mau bicara karena belum Mhm. saling kenal. Ya, 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 Tapi setelah oke. kenalan ya agak-agak agak-agak Mulai begitu cair. biasa. Ya. Ya, alhamdulillah kalau gitu ya. Inilah tujuannya kita kenalan dulu, biar teman-teman merasa lebih enjoy, merasa lebih relax. Jadi teman-teman di sini juga nggak ngerasa ada batas ya. Itu harapannya. Thank you sekali lagi. Saya akan banyak bertanya memang di sesi pertemuan awal ini ya, teman-teman, karena saya mau teman-teman membangkitkan atau pemanasannya tuh dapat. Dan di sesi pertemuan ini memang kita ingin membangun mindsetnya dulu ya. Jadi tidak langsung melangkah jauh ke teknik dan teori public speakingnya. Saya perlu menggali teman-teman dulu. Jadi kalau saya akan banyak bertanya di sesi pertemuan awal, jangan bosan ya. Jangan bosan ya. Oke, jangan bosan ya. Pertanyaan selanjutnya buat teman-teman. Kalau tadi sudah berkenalan, kita sudah merasa lebih rileks gitu ya. Sudah merasa cair, udah tahu wajahnya Kak Hilma. Masya Allah, kemarin cuma dari online ya. Sekarang juga masih online tapi real. Kita ketemu di hari ini ya. Wajah hari ini gitu loh. Itu membuat kita ada keterikatan. Wah, Kakak Hilma, Masya Allah nih orangnya ini bersahabat sekali ya. Terlihat sekali bersahabat ramah ya kan. Kita jadi kenal. Kakak Mawada, saya senang sekali Kakak Mawada kalau senyum ya. Beliau terlihat sumringah ya, yang kelihatannya takut kamera tapi beliau mencoba. Nah, kita jadi kenal. So, Kakak Zaila ya, dengan karakternya beliau nih yang baru lulus SMA kan kelihatan ya, nih wajah-wajah yang nggak apa-apa Kakak Zaila di sini kita belajar bersama-sama. Temanya tetap sama. Backgroundnya mau usia berapapun, karena permasalahan kita sama, ya nggak apa-apa ya. Bersahabat dengan siapapun. Usianya bisa lebih tua, bisa lebih muda kita welcome ya. Kakak Dahlia yang masih on off nih kameranya karena sinyal, it's okay tapi tadi udah jumpa wajahnya ya. Dari Papua loh teman-teman, jauh sekali ya. Kakak Lia memang di awal sudah sampaikan saya sembari bekerja, jadi maaf ya kalau nggak sering nggak sering on kamera gitu. Nah, di sini ya, tadi saya sudah tahu sedikit tentang teman-teman backgroundnya, kenapa sih ingin belajar public speaking. Cuman saya pengen lebih tahu lagi. Nah, karena ini perlu digali teman-teman. Ketika teman-teman pengen belajar A, B, C, teman-teman harus menggali apa sebenarnya kenapa sebenarnya pengen belajar ini. Di luar tadi tentang masalah, saya nggak bisa bicara begini, 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 begini. Sekarang coba mainkan ya kosakatanya. Saya udah mulai ajak teman-teman praktek di awal ya. Karena saya mau ini dibuat pemanasan. Pemanasan biar teman-teman nanti nggak kaget di pertemuan kedua, ketiga, kita akan lebih banyak praktek dan praktek lagi ya. Tapi jangan jadi takut karena memang ini yang dimau teman-teman kan sebenarnya. Ya nggak sih? Nggak mau ikut public speaking cuman dengerin doang Kak Syifa ngomong, ya kan? Karena saya mau teman-teman berprogres. Nah, saya mau tanya lagi. Nggak apa-apa jawabannya sama. Saya harapannya jawabannya berbeda. Kenapa ingin banget belajar public speaking? Kenapa ingin banget belajar public speaking? Dimulai dari Kakak Zaila coba, yang fresh graduate. Coba nih. Supaya jadi bisa lebih mengembangkan, kan saya kan banyak omong ya kak ya, jadi supaya apa yang saya omongkan tuh jadi lebih tertata dan ke daerah ke orangnya itu mereka jadi lebih paham ya, yang tanya lagi kayak hah apa sih gitu. Setelah itu Mhm. juga harapannya untuk ke depannya ilmu ini tuh bisa saya manfaatkan entah itu di kuliah atau di pekerjaan nantinya. Oke, oke, good. Sudah mulai mengembangkan jawabannya. Kita lari ke Kakak Dahlia. Kakak Dahlia, alasannya kenapa ingin belajar banget public speaking? Apakah ada yang memaksa? Ayo ikut, kamu harus ikut. Bisa jadi ya. Atau memang memang kesadaran dari diri sendiri. Coba.
Please Eh, share. jadi saya itu saya tuh paling paling grogi kalau bicara di depan. Tapi sekarang sekarang sudah tidak terlalu grogi, cuma kalau bicara berantakan. Oke, Makanya itu alasan saya public speaking. oke. Bicaranya berantakan. Ya, Artinya merasa ketika berbicara itu muter, 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 tapi intinya nggak ada. Begitu. betul sekali. Oke, oke. Oke, bisa difahami. Kita lari ke Kakak Lia apa sudah kondusif? Kalau masih diem lama berarti belum. Oke, Kakak Hilma, alasannya selain tadi yang Kakak Hilma sampaikan, kenapa pengen banget belajar public speaking? Karena ingin mungkin sama ya sama Zaila tadi ingin lebih apa bisa ngedirect ya bisa sampai apa yang dipikirkan dan itu pun waktu jadi dosen dulu Hmm, aduh kamu dosen kenapa sih kamu lebih kalem dibanding mahasiswa jadi itu sesuatu yang memalukan menurut saya Kak. oke, oke. Ada yang Jadi menyampaikan seperti itu. Kamu kok lebih kalem dari mahasiswanya gitu? Ada yang bilang? diri saya sendiri Oh, diri saya diri sendiri Kakak Hilma jadi sendiri. saya punya Hilma kedua di dalam diri ini dan itu harus ngedobrak nih harus keluar kamu dari zona kayak gitu. Oke, oke. Good. Lanjut ke Kakak Mawadah. Kalau Kakak Mawadah gimana? Alasan kuat apa yang membuat Kakak terdorong untuk belajar public speaking? Karena memang ingin punya skill dalam berbicara, Kak. Kayak apa, mau menyampaikan ide-ide itu kayak orang itu bisa memahami kayak gitu. Oke, intinya pesannya tersampaikan seperti Kakak Iya, Zaila pesan tadi ya. tersampaikan kepada Oke, orang kayak gitu. oke. Kakak Lia, aman? Halo? Belum. Oke ya. Baik, terima kasih. Ini menarik sekali teman-teman karena jujur ya nanti saya akan ceritakan tentang background saya sehingga ini akan menguatkan teman-teman yang udah memantapkan diri untuk belajar public speaking. Terima kasih ya atas jawabannya ya. Kita lanjut dulu. Oke, baik teman-teman. Maaf, saya geser dulu ke sini. Ya, jadi di pertemuan pertama ini ya, kita memang akan lebih mengupas tentang pengenalan apa itu public speaking. Ketika teman-teman tadi sudah berkenalan, ya kan, lalu sudah menyampaikan tentang apa yang sebenarnya ingin aku pelajari, apa sebenarnya problemku dalam speaking skill ini gitu kan. Nah, disinilah di pertemuan pertama ini kita akan mengenalkan sebenarnya public speaking itu apa. Kok orang pada bilang aku pengen public speaking, aku pengen bisa public speaking. Kok public speakingku jelek banget sih? Sebenarnya apa sih public speaking itu? Coba, teman-teman, biar nggak ngantuk nih. Coba buka mulutnya sekarang udah keempat ya bicara ke kamera ya. Harus mulai diproses pelan-pelan didorong motivasinya bicaranya natap kamera. Ayo, ayo ya. Tadi saya ngeliat Kakak Hilma, Kakak Mawadah masih naik turun matanya ya. Masih naik turun matanya. Ayo coba fokus ke kameranya. Karena kelihatan ya. Tiba-tiba matanya ke bawah gitu ya. Coba sambil pelan-pelan matanya ke kamera. Kalau Kakak Zahra sudah mulai fokus ke apa namanya kamera, ya. Coba lihat kamera. Sekarang pertanyaan selanjutnya. Menurut teman-teman dengan berseliweran challenge public speaking gitu ya. Aku pengen bisa public speaking. Apa sebenarnya public speaking? Mau siapa dulu yang bicara? Saya nggak mau nunjuk. Coba siapa dulu yang bicara? Hayo, nggak ada yang mau duluan. Sebenarnya aku mau loh, tapi aku harus ditunjuk. Ayo tunjuk aku, ayo tunjuk aku. Ngerasa gitu nggak? Yang suaranya kedengeran dulu. Kakak mau wadah. Hmm. Apa yang kakak tahu? Atau menurut kakak apa sebenarnya public public speaking ini? Sedih berbicara sih. Seni Lebih ke berbicara. seni bicara. Oke, seni berbicara. Seni berbicara yang seperti apa maksudnya? Yang ya yang pastinya yang bagus, Mhm. yang mudah dipahami sama orang. Oke, Itu sih. oke. Kakak Hilma udah pengen banget ngeluarin kata-kata sepertinya.
Ya ampun, aku ngeblank, Kak. Soalnya waktu waktu di pesantren, waktu mondok dulu, public speaking is itu speech apa ya, pidato gitu. Oke, itu bagian Jadi dari public ketika speaking. ketika sudah di dunia kerja, public speaking, oh ternyata ada hubungan apa ya, interaksi Mhm, antara mhm. kita dengan relasi atau kita dengan siapapun di dunia kerja gitu. Dan itu menuntut kita tuh harus apa Public ya speaking namanya? ya. Ya, intinya gitulah Kak, bukan pidato kan. Oke. Public speaking adalah pidato, public speaking adalah MC gitu ya dulu ya bicaranya gitu ya. Iya iya iya. Padahal MC pidato adalah bagian dari public speaking. Oke, thank you jawabannya. Kakak Dahlia, halo Kakak Dahlia. Oke, menurut Kakak Dahlia apa public speaking ini? Kalau saya sih, menurut saya ya, Mhm. eh, apa ya, public speaking itu kayak berbicara di depan umum, di mana apa yang kita pikirkan di kepala kita itu bisa sampai sama orang yang kita ajak bicara begitu. Oke. Ide. Idenya tersampaikan ya, gagasannya tersampaikan begitu ya. Terima kasih atas jawaban-jawabannya. Saya mengapresiasi sekali karena semuanya sudah berani berbicara ya. Oke, kita akan bahas satu persatu di sini. Teman-teman, public speaking ya. Tadi ada yang jawab seni berbicara ya. Bagaimana kita menyampaikan ide dan sampai. Sebenarnya poin inti gampangnya, public speaking adalah bagaimana kita ya menyampaikan sebuah ide atau gagasan, tadi sudah ada yang menyebutkan, dan gagasan itu bisa dipahami oleh orang lain. Saya nih ya, kalau sekarang ngajar ke teman-teman, kok teman-teman bingung? Waduh, berarti saya harus belajar lagi nih. Dan di sini pun saya belajar bersama teman-teman. Nah, ketika teman-teman pun ingin menyampaikan gagasan, saya mau jualan roti ya intinya ya. Kenapa sih harus muter-muter gitu ya ke orang ini untuk bilang ini dulu? Kamu tuh mau ngapain sih mau jualan roti? Kan udah bilang aja, itu loh maksudnya. Jadi maksudnya tersampaikan, ya. Tapi lebih dari itu, teman-teman, public speaking adalah, ini yang pertama, you find your own way. Jadilah diri sendiri. Jadi kita harus jadi diri sendiri, nggak perlu kita ngejiplak jadi orang lain. Karaktermu seperti apa, caramu seperti apa dalam menyampaikan, ya udah, jadilah diri sendiri gitu. Jangan terlalu meniru orang lain. Aku suka sama Najwa Shihab mungkin. Nggak harus juga kan kita jadi kayak Najwa Shihab banget. Boleh kita ngikutin caranya, cara bicaranya. Itulah yang namanya ATM, amati, tiru, modifikasi. Tapi back again, kita harus jadi diri sendiri. Itu, public speaking. Jadilah diri Anda sendiri, jangan terlalu meniru orang lain, dan kamu, kelihatan nggak? Kamu akan temui jati diri Anda sendiri. Jadi ketika dulu saya belajar public speaking, di awal memang saya harus mencari referensi. Oh, penyiar ini, oh MC ini, oh presenter ini, oh dosen ini cara bicaranya begini. Saya pelajari. Tapi dari situ saya juga sembari membangun karakter diri saya. Saya punya apa sih dari saya cara bicara? Ya. Oh, saya suka sama suara saya, semisal nih ya. Saya bangun pakai suara dulu. Suara saya bentuk, ya kan? Sehingga ketika menyampaikan, kita punya karakter. Karakter dengan, oh itu Syifa tuh kalau suaranya kayak gitu. Gitu ya. Disitulah kita akhirnya jadi percaya diri. Ketika sudah muncul percaya diri, public speaking kita pun akan terbentuk. Jadi kakak Hilma, kakak Mawadah, kakak Zaila, kakak Dahlia, dan kakak Lia. Kakak Hilma apalagi udah pernah. Artinya sampai sekarang pun mungkin masih ngajar gitu ya. Jadilah diri sendiri Kakak Hilma. It's okay, kakak punya karakter mengajarnya memang prosesnya seperti itu. Nggak apa-apa. Tapi secara teknik dan teori, cara menyampaikan, kira-kira apa yang keliru? Ketika ngajar nunduk tentu itu keliru.
Berarti ini harus dibenahi, ya. Tatap mahasiswa-mahasiswanya, mana yang ngantuk, mana yang ngobrol sendiri, ya. Kita harus tahu. Terus, apakah kita menyampaikannya dengan suara yang sudah sampai ke mahasiswa? Nah, itu kan harus kita kontrol. Oh, suaranya belum nyampe, pelan. Loh, tekniknya gimana sih public speaking? Harus keras, tapi bukan teriak. Ya, begitu sehingga ketika nyambung ke kakak Mawada dan kakak Zaila yang ingin menyampaikan pesan sehingga orang lain paham, itu akan ngikut. Bicara kita sudah keras dengan nada dan power yang enak, ya. Ngikutin kita belajar tekniknya, mulai belajar bagaimana struktur bicara. Struktur bicara nanti kita akan pelajari di sesi pertemuan selanjutnya ya. Ini kita singgung dulu aja. Tapi kita bangun dulu mindset dulu, public speaking teman-teman. Jadi nggak usah perlu meniru orang lain, pengen jadi seperti ini, nggak usah ya. Jadilah diri sendiri. Kalian akan temukan jati diri di dalam diri teman-teman. Nah, sekarang pertanyaannya, ketika teman-teman tadi pengen banget ya, pengen banget jago public speaking ya, pengen banget bicara, lalu aku udah bisa gitu ya, mendelivery pesan, orang lain tuh kalau ngobrol sama aku kok akhirnya seneng ya. Teman-teman berhasil. Berhasil menyampaikan gagasan teman-teman. Dan teman-teman sudah merasa puas dengan cara penyampaian teman-teman. Ya kan? Nah, bagaimana sekarang pertanyaan saya? Jika Anda sekarang adalah orang yang jago public speaking, coba imajinasikan. Kalau teman-teman ya sekarang adalah orang yang jago public speaking, kira-kira teman-teman nih seperti apa? Kalau tadi kan mau belajar public speaking ya kan? Terus karena permasalahan teman-teman begini, begini, begini. Sekarang saya pengen teman-teman membayangkan ketika teman-teman sudah menjadi orang yang jago public speaking, kira-kira seperti apa? Oh ya, aku pasti pede kalau bicara. Karena aku udah bisa public speaking. Oh ya, aku pasti akan bisa memberikan persembahan terbaik di atas panggung. Itu contoh ya, saya ya. Nah, kalau teman-teman, kira-kira kalau teman-teman jago public speaking, itu gimana? Jadi Halo? gimana? Indomie. Oke. Oh, ada kakak mau ada. Ya, kita mulai dari kakak Zaila mungkin. Bagaimana jika kakak Zaila sekarang adalah orang yang jago public speaking? Kalau misalkan karena aku orang yang jago public speaking, aku mungkin bakal Bikin apa? ngomong dengan Katanya ngomong dengan lebih tertata, lebih lebih apa? Ini dalam menyampaikan sesuatu aku tuh nggak perlu lagi untuk ngerangkai kata-kata yang jatuhnya tuh aku nggak bisa menyampaikan apa yang yang aku rangkai di dalam otakku. Jadi aku jadi lebih gampang untuk menyampaikan pendapatku. Aku lebih gampang ketika menghadapi orang. Kalau misalkan kita di suatu forum dan kita sedang presentasi kan pasti ada orang yang bertanya yang kita tuh Hmm, tahu sebenarnya jawabannya apa, tapi karena terlalu banyak kata atau vocab yang ada di dalam otak kita kan jadi kalau waktu ngomong tuh ya keluarnya itu aja gitu. Mungkin kalau misalkan aku lebih jago public speaking, aku lebih bisa memfilter vocab-vocab yang ada di dalam otakku tadi sehingga yang keluar tuh tetap bahasa yang tadi dan enak untuk didengar. oke. Good. Ya, sebuah pengharapan dan doa ya teman-teman ya. Jadi kita udah bisa membayangkan, oh iya, kalau aku jago public speaking, aku pasti begini, begini, begini. Itu maksudnya. Kalian harus meyakini itu. Insya Allah itu akan menjadi booster motivasi buat teman-teman. Good job Kakak Zahra ya. Thank you. Lanjut ke Kakak Hilma. Bagaimana jika Anda seorang sekarang adalah orang yang jago public speaking? Jika Hilma jadi orang yang jago public speaking, Hilma akan menjadi mentor, Kak. Oke. Eh, tapi yang kemarin itu, sebelum kelas ini mulai, aku pernah, aku sempat apa kan, ke bimbingan ya Kak ya, bimbingan disertasi, dan itu belum ke disertasi sih, baru judul Kak.
Mhm. Jadi aku ingat Kak Siva kan. Kak Siva tuh kenapa aku ingin masuk ke kelas Kak Siva karena ingin memperbaiki biar bahasa tertata atau gimana pun. Nah, pada saat itu aku ketemu di depan dosen dan ada teman-temanku 3 orang yang lain yang cowok-cowok mereka cowok-cowok dan yang perempuan berdua. Aku kok ketika ngomong itu sampai dan aku gak nyangka kenapa kok bisa nyampe gitu. Tetet gitu semuanya selesai. Nah, dari Mhm. mulai judul, dari mulai dosen nanyain gapnya apa segala macam dan itu seperti ngalir lah kok bisa ketika aku ingat hmm, Kak Siva nyuruh seperti itu. Padahal belum masuk materi kan Kak. Iya, 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 iya. Oke, Habis itu oke. ngomongnya harus ada jeda, harus ada em, ya ibaratnya ketika kita nulis itu ada koma, di ngomong pun juga harus ada space-nya, harus ada nunggu dulu, jadi biar orang paham dulu. Nah, Betul. seperti itu aku sampaikan ke dosen dan akhirnya judul itu approve untuk diseminarkan kemarin. Padahal kita belum ini kan, belum mulai. Wah, enak juga ya kalau ngomong itu berhasil gitu. Iya, 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 iya. Oke. Nah, teman-teman yang lain juga jadi wah tadi ini kok tumben biasanya kalau makalah nggak kayak gini kok sekali itu kok semangat banget yang kemarin bisa sampai judulnya diterima ibu. Iya ya kok bisa gitu. Oke. Gitu, Kak. Oke, jadi Kayaknya enak jadi banget kalau bisa lancar. sugesti itu sampai ya lewat viti-viti itu ya. Oke. Pada guru Oke. Viti. Ya, iya, iya. Thank you Kakak Hilma. Ya, thank you, thank you. Luar biasa loh. Saya terharu mendengar ini ya. Masya Allah. Mudah-mudahan ya semakin berprogres. Lanjut Kakak Mawadah. Kakak Mawadah, gimana nih perasaannya? Jika Anda sekarang adalah orang yang jago public speaking. Kalau saya kayak pengen, kan ya, pengen kayak bermanfaat untuk orang kayak gitu lah. Hmm, oke. Oke. Bentar Ya. ya. Mhm, mhm. Apa itu? Ya, kita lanjut ke Kakak Dahlia mungkin. Kakak Iya. Dahlia, oke, Kakak Dahlia. Halo. Ya, halo. Iya, Kakak Dahlia. Iya, kalau Kakak Dahlia gimana? Kalau Anda sekarang adalah orang yang jago public speaking. Eh, Kalau saya jago public speaking ya paling lebih percaya diri sih setiap ada eh, misalnya ada kegiatan, misalnya di kehidupan sehari-hari kan kayak di Mhm. kantor, Ya. sering ada banyak kegiatan, pokoknya banyak kegiatan. Misalnya disuruh MC atau disuruh ke depan atau gimana, pasti lebih Hmm, percaya diri. oke. Udah gak grogi. Nggak grogi lagi ya. Oke. Terima kasih atas jawaban-jawabannya. Itu mudah-mudahan jadi semacam ini ya, apa namanya? Energi positif yang harus ditanam di sini karena kita sekarang temanya adalah membangun mindset. Jadi kenapa saya tanya ini? Ketika tanya dijawabnya seperti itu positif, teman-teman simpen ya di sini ya. Oke, seperti Kak Hilma tadi memberikan pernyataan. Iya ya, ternyata secara nggak langsung aku mempraktekkan itu dan ternyata berhasil karena sudah tersugesti. Bismillah, aku mau belajar pelan-pelan berubah, terbantu ya. Itulah kenapa pikiran berpengaruh. Ya, kita lanjut dulu ya teman-teman ya. Oke, bagaimana caranya kita jago public speaking? Kita lanjut ke teman-teman pertanyaan selanjutnya. Kalau saya kasih pilihan, menurut teman-teman ketika mau belajar public speaking, mau belajar teknis dulu atau mindset dulu? Salah satu yang mau jawab boleh silakan. Mau belajar teknis dulu atau mindset dulu? Selamat datang Kakak Lia. Ya, silakan. Kalau saya kasih pilihan, teman-teman kalau belajar public speaking, mau teknis dulu atau mindset dulu? Saya nggak mau minta satu-satu ngomong, silakan siapa yang mau bicara, mewakili. Kalau menurutku,
Kakak Eh, Zaila. yang paling pertama belajar kan waktu SMP tuh aku juga pernah jadi MC di acara inaugurasi kayak perpisahan. Padahal waktu itu Mhm, belum ada belajar teknik public speaking sama sekali. Tapi waktu itu mhm, benar-benar acara berjalan lancar karena aku yakin kayak mm, aku bisa. Mungkin karena juga dasarnya aku juga suka ngomong ya Kak ya. Jadi mhm. menurutku kalau dikasih pilihan seperti ini, hal yang pertama yang harus tanamin itu mindsetnya dulu. Karena kalaupun belajar teknis tapi mindsetnya masih kayak minder atau apa, itu tuh bakal kacau semuanya. Ya, thank you Kakak Zaila. Good atas jawabannya ya. Mindset. Kakak Zaila menjawabnya. Menurut saya juga sama. Belajar public speaking, kita harus benerin mindsetnya dulu. Kita akan kupas berkaitan dengan mindset pada kesempatan hari ini atau pertemuan pertama ini. Oke, teman-teman, saya mau bercerita tentang true story yang mungkin mudah-mudahan ini bisa menambah mindset teman-teman, pola pikir teman-teman ini menjadi lebih yakin, lebih mantap bahwa semua pasti bisa didapatkan berkaitan dengan saya nggak bisa bicara di depan umum nih. Saya suaranya nggak bagus nih, nggak mungkin lah saya bisa public speaking. Nah, ini yang pengen saya ubah dari teman-teman. Saya mau mempersembahkan singkat cerita dari saya. My true story. Saya adalah seorang introvert. Tapi sekarang ya, saya merasa saya bisa. Saya jago, saya bisa menjadi seorang public speaker, saya bisa tampil di depan umum, ya. Dan ini sangat berbeda saat saya dulu di SD, SMP, SMA. Jadi saya adalah seorang introvert, teman-teman. Kalau mau dikupas dari awal sampai akhir mungkin terlalu panjang, tapi singkat cerita. Saya dari SD sampai SMA, mungkin ada teman-teman yang sama dengan saya nggak pernah dapat piala, ikut lomba saya nggak pernah mau ikut, ya. Padahal bapak ibu saya seorang yang pede tampil di depan umum. Bapak saya seorang public speaker ya, ibu saya biasa tampil juga gitu. Tapi kenapa saya nggak berani ya? Jadi nggak jaminan ya bapak ibu atau orang tua kita biasa tampil anaknya mau. Jadi saat SD, SMP, SMA dan yang paling menyedihkan, saya dari keluarga 10 bersaudara, saya anak ke-9 ya. Yang sampai detik ini saya selalu ingat adalah kenapa ya dulu saya selalu minder ketika bicara di depan atau di tengah keluarga. Kalau lebaran kumpul gitu ya, itu kan suruh, ya biasalah ngobrol ringan. Saya memilih diam, teman-teman. Saya memilih diam, saya memilih untuk, ngapain lah saya bicara gitu. Kayaknya nggak ada yang denger juga. Apalagi kalau bapak udah nggak, anak kecil nggak usah bicara, semisal gitu ya. Nggak sampai se ekstrim itu sih, tapi seolah-olah gitu. Karena saya anak ke-9, jadi kayak nggak didengar gitu. Akhirnya, mental saya bener-bener tidak berani. SMA aja nih ya, udah pembentukan karakter kan mulai sebenarnya ya. Saya ngerasa ikut lomba dong ini enggak mau lah. Kalau sama gengnya hura-hura seru seneng ya. Tapi kalau disuruh tampil saya melempem. Akhirnya saya jadi seorang introvert. Saya nggak pernah mau cerita apapun tentang perasaan saya. Bahkan ketika kakak saya yang dibela saya diem aja. Ada momen di mana saya marah banget tapi nggak didengar juga. Akhirnya udah saya menjadi seorang yang introvert banget. Nah, gongnya adalah ketika saya kuliah, teman-teman. Jadi ketika kakak Zaila ya di usia SMP SMA udah suka tampil, itu luar biasa, privilege loh. Ada orang tua yang dukung ya. Tapi saya membangun proses percaya diri saya itu mulai dari saat saya masuk kuliah. Siapa yang mendorong saya? Nggak ada. Saya dorong diri saya sendiri. Saya mau berubah. Saya mau berubah. Saya nggak mau hidup saya terkungkung kayak gitu-gitu aja ya, introvert, nggak ada perubahan. Sedangkan mungkin secara apa ya, mungkin bisa dibilangnya orang-orang melihat anak pintar tuh apa sih biasanya? Jago matematik gitu ya, jago bahasa Inggris gitu. Padahal kecerdasan setiap anak nggak di situ doang. Bisa saja dari segi yang lain. Akhirnya teman-teman, saya mengambil jurusan komunikasi. Siapa yang menyangka? Kamu kan pendiam. Lo justru saya pendiam, saya ngambil jurusan komunikasi. Logis nggak? Masuk akal nggak? Tapi di situ masih diheran-herankan gitu. Kamu mau ngambil komunikasi gitu. Oke.
Nggak apa-apa, karena saya terus memotivasi diri saya mau ambil komunikasi. Saya ambil komunikasi, kebetulan saya diterimanya di kampus UIN. Di situ saya bertemu dengan teman-teman radio. Saya dorong diri lagi saya. Saya harus ikut radio, ya, saya harus ikut TV, saya harus tampil, saya mau buktiin. Saya nggak mau buktiin sama keluarga sih, saya mau buktiin sama dunia kalau saya tuh bisa. Mimpi saya udah terlalu tinggi, dunia loh. Saya udah nggak peduli lagi sama buktiin ke keluarga karena saya nggak tahu, tapi setelah saya sadari, ternyata mungkin ya, mungkin. Dari SD, SMP, SMA, bapak saya itu adalah orang yang sangat protektif. Jadi SD itu setiap minggu, hampir mungkin 3 hari sekali, mungkin karena deket SD-nya, itu kami dipantau. Tanya ke guru, gimana perkembangan anak saya di sekolah, gimana, gimana, gimana gitu. Memang ranking sih, tapi saya nggak berani tampil gitu loh. Jadi mungkin ada tertekan ya, pressure di situ. SMP, SMA, bapak saya juga pengurus di sekolah itu. Setiap minggu saya dipantau, tanya ke kepala sekolah perkembangan anak saya begini, begini, begini. Saya merasa kok begini ya? Mungkin setelah saya sadari sekarang, saya merasa mungkin dulu saya terlalu dipantau. Saya takut salah, saya takut nggak bener kalau tampil. Nah saat kuliah, saya jauhkan lari ke Jogja. Jadi udah nggak ada lagi nih, bapak saya nggak bisa pantau saya setiap hari gitu kan. Tapi alhamdulillah saya larinya ke positif ya. Dalam artian saya nggak takut bahwa saya nggak dipantau, saya mau gini-gini. Tapi saya nggak dipantau, maksud saya pengen berkembang tanpa dilihat oleh mata-mata atau keluarga saya yang saya merasa terintimidasi. Saya merasanya gitu. Padahal ya mereka nggak ngapa-ngapain, tapi saya merasa kok saya nggak pede ya kalau diliatin sama bapak saya. Kok nggak pede ya kalau saya diliatin ibu saya gitu. Atau saudara-saudara saya. Akhirnya ketika kuliah teman-teman, saya juga amazing sih. Saya ngerasa kok saya bisa ya gitu. Saya tampil di radio, akhirnya saya naik jadi MC dari jurusan-jurusan di kampus meminta saya sering MC ya. Saya cuman bilang oke saya mau, padahal saya nggak tahu bisa apa enggak. Tapi finally saya bisa. Saya juga sempat coba jadi vokalis band karena ada yang nawarin ya. Ya saya bisa lah nyanyi, tapi ya belum bagus-bagus amat ya. Tapi saya pernah nyicipin di situ. Akhirnya saya naik ke radio swasta. Radio swasta tentu kan channel yang sudah jelas ada ya, didengerin sama banyak orang dulu belum zaman streaming kan. Udah naik level lah intinya, dari radio kampus ke radio swasta. Dari situ, saya mengenal dunia public speaking. Saya mulai bisa mengajar adik-adik yang merasa sangat tidak bisa tampil, karena saya memulai mentoring public speaking dari SD, teman-teman. Dan saya sangat berterima kasih kepada salah satu guru di SD sana karena beliau sangat cerdas. Kenapa punya ide membuka ekstra public speaking? Dan ketika saya tanya sekolah-sekolah di Bogor aja, belum ada sekolah yang mewadahi murid-muridnya dengan ekstra public speaking. Jadi ayo yang jadi guru, Bu dosen mungkin ya, boleh memberikan ide-idenya ke sekolah-sekolah, kasih ekstra public speaking. Dari situ saya termotivasi. Tidak ada anak yang tidak pede. Mau dia introvert, mau extrovert. Kalau dia bisa mengubah mindset dia, pasti bisa. Dan saya duduk di sini memberikan sedikit ilmu saya. Karena perjalanan saya yang sudah jauh dari 2008, saya mulai up sampai detik ini. So teman-teman, kita memang harus benerin mindset dulu ya. Kenapa saya bagikan cerita ini? Karena saya ingin menguatkan teman-teman yang pengen belajar public speaking. Saya sedih kalau teman-teman bilang suara saya jelek banget kak. Saya nggak bisa ngomong kak. Ya nggak apa-apa menceritakan kekurangannya, tapi ada langkah, satu langkah lebih untuk membuat diri teman-teman berubah. Itu kan bagian dari ikhtiar. Tapi kalau cuma mengeluh, aku nggak bisa ngomong, suaraku jelek, suaraku begini, begini, begini. Itu yang masuk dalam alam bawah sadar kita. Ya kamu nggak akan pernah bisa. Dan motivator terbesar yang paling utama adalah diri kita. Itu ya teman-teman. This is true story for myself. Saya bagi ini buat teman-teman karena saya menderita sekali saat saya nggak bisa tampil di depan umum saat itu. Bahkan tidak ada motivasi dari siapapun. Zaman dulu nggak sebagus sekarang, era digital. Kita mau ke internet aja ke warnet. Kalau orang kaya atau punya duit ya. Kalau kita nggak punya duit, ya nggak bisa ke warnet. Kita uang jajan dibatasi sekian gitu. Ke warnet kalau ada sisa. Itu loh teman-teman. Sekarang udah banyak banget kemudahan. Jadi kalau masih banyak yang mengeluh,
nggak mau belajar, sedih banget saya. Karena, dan saya merasa punya tanggung jawab, kenapa saya bikin kelas ini, dan saya memulai hari ini saya merasa sangat-sangat beruntung bisa bertemu dengan teman-teman. Allah pertemukan dengan para pejuang hebat di hari ini, 5 peserta yang sudah membersamai kelas ini, ya. Dan saya mau nanti ilmu yang sudah saya berikan sebarkan ke teman-teman yang lainnya. Ya, teman-teman ya. This is true story for myself. Mudah-mudahan ini bisa membuka pikiran teman-teman. Jadi men-setting pikiran memang perlu kita lakukan. Ya, karena mindset ini sifatnya dinamis, berubah-ubah, sekarang semangat, masuk ke kelas saya, keluar kelas, melempem lagi bisa jadi. Kayak masuk seminar, semangat, semangat, semangat hari ini, semangat, keluar melempem lagi. Karena apa? Karena mindset kita. So, ayo, saya transfer cara mindsetnya gimana, polanya, settingnya gimana. Teman-teman harus ya, terapkan ya. Harus terapkan dan harus konsisten dalam diri bahwa aku yakin dan percaya. Oke, sifatnya dinamis. Saya memetik sebuah kata-kata motivator dunia bernama Anthony Robbins. Teman-teman kenal beliau, public speaking yang sangat handal, teman-teman. Teman-teman boleh browsing siapa beliau. Kalau nggak tahu harus browsing. Ya, beliau berkata, Your focus goes energy flows. Kemana fokus Anda diarahkan, maka disitulah energi Anda dihabiskan. Bisa difahami nggak? Bisa dibayangin nggak? Kita tiap hari ngomong, aku nggak bisa, aku bodoh, aku nggak bisa ngomong. Itu yang masuk. Ya, itu yang masuk. Tapi kalau kakak setiap hari bilang, halo Hilma, halo Zaila, aku percaya dan yakin kamu bisa loh. Aku yakin dan percaya kamu mampu loh. Happy kita. Happy ya teman-teman ya. Dan di sini teman-teman, sebenarnya apa sih yang kita takutkan? Saya tahu. Dan saya juga udah ngalamin soalnya. Jadi saat kita takutkan tuh pasti ya, bisa ditebak dan mungkin teman-teman bisa evaluasi juga. Pasti ada ketakutan karena takut salah. Kalau ngomong takut salah udah mending diem aja. Ya nggak? Udah diem aja deh. Terus apalagi yang ditakutin? Takut ngeblank. Aduh, kalau nanti ngomong di depan umum terus ngeblank kan malu. Aduh, gimana dong? Enggak lah, nggak usah deh. Ini mindset lagi-lagi ya. Sering kita bicara kayak gitu. Terus takut ditertawakan. Kalau salah bicara nih, belibet. Saya juga manusia biasa, teman-teman. Ketika saya berbicara salah, ya udah ngalir aja. Manusia nggak ada yang sempurna gitu. Ada yang ketawa, senyum miring, ya nggak apa-apa. Mereka punya hak untuk tersenyum, untuk tertawa, ya. Takut nggak maksimal. Nah, ini biasanya. Ya kapan kita mau maksimal? Orang kita nggak pernah latihan, ya. Mau ikut kelas public speaking aja mikir-mikir, ikut live aja yang gratis aja nyari yang scroll-scroll hiburan yang ngabisin waktu, ya. Ya kapan kita mau maksimal gitu. So harus apa? Harus apa teman-teman untuk membuat pikiran kita lebih positif? Nah, ketika kita takut salah, coba kita yakin bisa. Tiap hari kita self-talk, bilang sama diri kita, oh ya, kemarin aku mikir gini, sekarang aku harus bilang, kita yakin bisa. Lanjut, takut ngeblank, kita yakin lancar. Ganti kata-katanya. Oke, ganti kata-katanya. Takut ditertawakan. Ayo ganti. Membanggakan. Lebih positif nggak? Lebih terdengar enak nggak? Di telinga kita sendiri aja enak, apalagi orang lain. Energinya terpancar, teman-teman. Takut nggak maksimal? Ganti. Kita yakin maksimal. Ya, teman-teman ya. Kita wajar punya perasaan takut ya, karena itu udah memang Allah hadirkan dalam kehidupan kita ada rasa takut, rasa sedih, rasa marah. Ya kita harus nikmati itu ya. Oke, so ketika kita sudah mendapatkan new mindset, pasti akan dapat apa? New result atau hasil yang baru. Jadi selamat datang dengan mindset baru karena selamat teman-teman akan dapetin hasil yang baru.
Percaya, harus percaya. Karena kalau teman-teman ngelihat seseorang yang dulunya, hey, dulu jualan cuman di pinggir jalan, kok sekarang udah punya rumah gedong gini? Ya jangan jadi mikir, pasti ngepet, pasti mungkin ada curang atau apa. Jangan gitu, Mam. Kok Mam sih? Jangan gitu, kakak-kakakku sayang ya. Mereka berproses, ya. Begitupun dengan ketika kita sekarang berpikir, aku nggak bisa, kok sekarang aku bisa. Pasti akan dapat hasil yang baru. Ya harus percaya itu, ya. Karena energi itu harus dibangun, harus kita kendalikan. Kalau enggak, ya udah, gitu-gitu aja. New mindset is new result. Masih belum yakin juga? Oke, saya bangun lagi mindset teman-teman ya. Ada satu analogi lagi buat Anda. Biar teman-teman makin yakin bahwa mindset ini adalah hal utama yang perlu kita butuhkan atau kita ubah dulu mau belajar apapun itu sebenarnya. Dan khususnya di public speaking, karena kita akan belajar public speaking hari ini. Ya, pertanyaan dari saya. Di sini ada sebuah gambar. Ada si A. Si A ini pembuli nih, tangan-tangannya lagi ngebully nih. Oi, kamu jelek, kamu gini, kamu gini, kamu gini. Si B yang dibully nih, menunduk dia. Sedih ya. Terus ini anak ini lagi ngeliat nih. Nih anak ini lagi ngeliat nih. Anda melihat si A membuli B. Apa yang Anda lakukan? Bayangin teman-teman. Kita melihat orang ya, dibully. Kita tuh kan ngerasa sedih ya. Ya Allah, kok dibully sih? Jangan dong. Jangan kayak gitu dong caranya. Itu pasti kita ngerasain gitu kan? Ya kan? Pasti kita tidak ada yang suka dengan pembuli. Karena pembuli itu apa? Mematikan karakter. Ketika kita dibully, kita jadi lemah, hilang percaya diri, merasa nggak berguna. Bener nggak teman-teman? Nah itulah ya, uniknya kita nggak suka pembuli, tapi kita nggak sadar kita membuli diri kita sendiri. Sering banget. Di live saya ya, ketika saya live TikTok atau di komen-komen saya masih banyak, Kak, suaraku begini jelek banget. Kemarin malah ada yang curhat suaraku kayak embe. Saya sedih banget ya Allah. Jangan dong, jangan ya. Suaraku kayak ya Allah, itu kan buat para kambing-kambing embe itu nyaring loh, suara yang indah loh. Anda menghina suara embe ini ya. Itu uniknya kita. Kita nggak suka pembuli, tapi kita tiap hari ngebully diri kita sendiri. Kamu suaranya jelek, kamu nggak bisa ngomong, kamu begini, begini, begini. Gimana dong? Ya, ya ini bully-bully yang sering kita munculkan dalam diri kita. Aku takut, aku nggak pede, aku nggak bakat, aku nggak berani, aku jelek, dan lain-lain. Banyak banget ya. Sedih ya teman-teman ya. Ya Allah, istighfar, ayo kita istighfar bersama-sama buat yang muslim nih ya. Kita dikasih yang terbaik sama Tuhan, sama Allah. Kenapa kita bully tiap hari? Aduh, aduh, aduh. Jangan ya teman-teman ya. Udah cukup. Teman-teman udah diantarin di sini. Udah sampai di sini. Ayo kita sama-sama stop bullying. Jadilah motivator. Ya, kalau teman-teman sudah mampu menyemangati diri teman-teman, saya percaya teman-teman akan berbagi. Tadi ada Kak Hilma pengen jadi mentor juga ya. Ayo, ya, teman-teman akan jadi mentor semuanya nih. Kakak Lia, beliau bekerja juga menyempatkan belajar. Masya Allah ya. Kakak Zaila yang baru fresh graduate didukung sama ibunya. Saya senang banget loh buat bunda-bunda yang mendukung anak-anaknya belajar public speaking. Thank you so much. Senang banget saya ya. Stop bullying, jadilah motivator. Materi pertemuan satu selesai teman-teman. Silahkan juga ada pertanyaan saya berikan kesempatan buat teman-teman. Karena di setelah ini saya mau kasih tugas sama teman-teman. Open mic, silakan. Open kamera juga. Nih Kak Lia yang baru gabung juga, ayo. Dari apa yang saya paparkan tentang mindset, saya pengen teman-teman bersuara lagi. Ada pertanyaan kah? Ada yang mau dikeluarkan kah? Ada statement kah? Tujuannya satu, melatih teman-teman berbicara. Mau nggak? Open mic-nya. Yang mau bicara langsung open mic. Silahkan.
Oke, Kakak Hilma sudah membuka mic-nya, silahkan. Ya, saya coba ambil beberapa apa ya Kak ya. Mungkin ini faktor dari ke ke ketidaklancaran. Ketidaklancaran itu sebenarnya kalau saya berangkatnya kalau kakak dari kecil gitu kan. Nah, saya coba menggali-gali juga nih kira-kira waktu kecil dulu kenapa gitu kan. Oh, ternyata yang pertama pernah dibully sama nenek gitu. Kamu ngomongnya terlalu cepat, nanti kamu udah gedenya itu nggak akan dilihat orang. Kamu nggak akan dapat kerjaan kalau ngomong terlalu cepat. Jadi itu ibarat kayak masuk ke alam bawah sadar saya dan itu saya bawa sampai sekarang. Ini kutukankah gitu? Jadi wah ini gawat ini. Kalau memang ini harus di cut ini kutukan nenek. Oke. Setelah itu yang menurut gua tentang bully tadi kan dibully nenek ya Kak. Kalau Mhm. orang tua saya alhamdulillah tidak ada paksaan. Kamu harus terapi ini terapi itu gitu kan. Jadi beliau let it flow. Cuman kamu nanti akan bisa sendirinya kok. Cuman ya tidak memberi wadah lah ya Kak ya. Jadi kakak saya disuruh cari sendiri. Nah, setelah itu suara suara kamu jelek gitu ya kayak saya kalau kadang ya kalau dibilang suara jelek kalau nyanyi aman, tapi kalau ngomong jadinya pecah gitu kan. Jadi saya lebih banyak ngomongnya itu cepat-cepat dan bisa sembunyi, cepet-cepet sembunyi lagi gitu kan. Eh, dan itu pun eh karena itu mungkin suara jelek, ya bisa jadi. Habis itu satu lagi Kak, kamu nggak lucu gitu. Jadi audiens di sekitar S3 saya yang sekarang itu saya kan dari Sumatera, jadi pindah ke Jawa. Di Jawa tuh suka yang komedi gitu kan. Mereka suka Mhm. berkelakar gitu kan teman-teman Jawa. Jadi apakah aku pantas hidup di sini gitu kan karena aku tidak lucu karena orang Sumatera tuh terlalu serius gitu. Jadi kayak insecure lagi. Ya sudah itu aja sih Kak. Jadi Oke. sebenarnya itu berangkat dari kelemahan-kelemahan itu saya jadinya aslinya sih waktu kecil kalau kata ibu saya Kak ya saya cari kamu dulu waktu kecil sukanya apa orang loh ma nenek-nenek lewat pulang pasar mampir dulu nek gitu soalnya saya dulu kan waktu kecilnya tinggal di Jakarta ya Kak baru Mhm. pas udah pesantren pulang ke Sumbar. Nah, akhirnya saya jadi kalem. Nah, waktu di Jakarta dulu ada nenek-nenek pulang atau ibu-ibu pulang dari beli sayur, saya sapa itu Kak, mampir dulu Nek, gitu kan. Oh, pas sudah mulai kenal dengan pertemanan, mulai mulai sekolah, jadi malah bakat, ibaratnya apa ya kayak bakat bawaan ya, bawaan saya yang cheerful itu jadi hilang gitu. Oke, baik. Sebenarnya itu kelemahan atau ya memang itu nggak bisa dirawat ya Kak, nggak boleh dirawat. Ya, 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 bisa difahami ya. Kakak Hilma, thank you story-nya. Nah, ini maksud saya, ketika saya bercerita terus story saya, ada punya permasalahan atau masa lalu yang membuat Anda sampai di titik ini, itu memang perlu digali. Nah, Kakak Hilma tadi menceritakan itu ya. Sehingga ya udah bagus, ini udah mulai awal yang baik untuk kakak ya, untuk membuat apa ya, ibaratnya kayak kita membenahi diri lah. Kita akan mengubah mindset kita bahwa apa yang dulu kita alami, oke, sudah berlalu, tapi itu bukan menjadi sebuah sugesti yang terus ada di dalam pikiran kita. Ya, memang itu memang sangat berdampak, teman-teman. Kita ya, karena saya mengalami juga gitu ya. Kita mungkin nggak bisa ngomong, gara-gara kamu, tapi alam bawah sadar kita menerimanya begitu. Ya, karena kita nggak ngerti cara bicaranya, kita nggak tahu gitu loh, mau ngomong gimana ya. Akhirnya nggak ada sih rasa benci tuh nggak ada, marah tuh nggak ada. Cuman hanya mencoba mengevaluasi, kayaknya gara-gara itu. Dan ketika saya merasa di titik ini, oh iya, setelah nggak dipantau tuh saya merasa feel free. Saya bisa tampil di atas panggung seheboh itu, se-all out itu, tapi ketika dilihat, nah tapi ketika saya udah mulai kuliah ya, kakak saya pernah saya undang ke seminar saya untuk melihat, saya nggak ada rasa grogi-grogi lagi. Justru kakak saya pada heran, dulu kamu yang begitu, teman-temanmu bisa banyak kayak gini ya,
para pengusaha-pengusaha yang orang-orang ibaratnya orang-orang udah lebih senior, kamu bisa menjalin relasi gitu. Cuman ya mereka cuma kaget aja gitu. Tapi grogi saya alhamdulillah benar-benar hilang. Padahal keluarga saya hadir, beberapa keluarga saya undang mereka, saya ingin ngetes. Ketika ada keluarga saya gimana nih? Ternyata mereka tidak membuat saya jadi berubah jadi awal lagi. So, Kakak Hilma kalau punya story begitu juga, ya udah, sekarang langkah yang sudah benar kita coba benerin satu persatu ya. Mungkin ada perasaan dulu dibully sehingga itu tersugesti, ah gara-gara ini nih pernah dibully begini. Oke, kita buktikan. Pelan-pelan kita benahi tadi ya, berkata terlalu cepat, kita jadi tahu teknik yang namanya jeda atau pause melalui public speaking. Sehingga kita bicara ada intonasinya, ada artikulasinya enggak. Aku mau cerita nih hari ini tuh aku baru pergi ya ke pasar ya. Jadi aku di sana beli bla 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 bla. Mungkin enggak secepat itu, tapi ketika kita berbicara cepat, orang yang dengarnya tuh pusing memang. Ya, thank you story-nya buat Kakak Hilma ya, buat teman-teman yang lain jika tidak ada pertanyaan karena ini sudah di ujung tombak waktu ya. Saya mau ngasih tugas buat teman-teman nih ya. Jika tidak ada pertanyaan, giliran teman-teman latihan satu praktek bercerita 1 menit. Nah, ini untuk teman-teman kerjakan. Saya mau kasih sedikit himbauan, apa ya? Bukan himbauan ya. Mungkin apa sih namanya? Reminder lah ya buat teman-teman. Ketika teman-teman balik lagi dibaca tujuan belajar public speakingnya yang teman-teman tuliskan, entah itu di Google Form, entah itu di awal teman-teman mengisi form, itu harus terus dibaca dalam proses berlangsung kelas untuk mengingatkan teman-teman, saya mau belajar di sini untuk apa. Jadi, ketika teman-teman saya berikan tugas ya, di dalam kelas sudah banyak latihan bicara, tapi saya juga mau setelah kelas ini selesai, teman-teman sudah kelas besok kan ketemu lagi gitu ya. Saya mau teman-teman tetap mengerjakan PR dari saya. Ya, kita akan ketemu di hari Senin, Rabu, Sabtu masih ada 6 pertemuan lagi ya teman-teman, 6 pertemuan lagi. Jadi ini silakan teman-teman mau kapan, tapi saya pengen teman-teman tiap hari latihan bercerita. Praktek bercerita 1 menit, ini poinnya. Opening, isi, closing. Silakan PR-nya seperti yang ada di VT saya di TikTok, bikin 7 kertas ya, bikin 7 kertas, silakan mau dicatat, bikin 7 kertas, tuliskan satu persatu tema di kertas itu, ya, tuliskan satu persatu tema di kertas itu, temanya bebas, lalu digulung, masukkan ke dalam gelas mungkin atau toples kecil, ya, setiap hari kakak kocok, tema keluar apa. Setelah tema keluar, kakak lari ke cermin. Teman-teman saya sampai punya cermin kecil gini, kelihatan nggak? Atau di cermin kamera boleh. Ini saya beli bukan untuk bercermin saya habis lipstikan, tapi untuk ngomong sendiri tiap hari di depan kaca, teman-teman. Ya, jadi saya nggak mau di depan kamera dulu, saya depan kaca. Hari ini saya mau bercerita tentang murid baru saya, misal ya, Kakak Hilmat, Kakak Mawadah, Kakak Zaila, Dahlia, Lia. Ceritakan. Atau teman-teman mau cerita hari pertama aku mengikuti public speaking. Ceritakan 1 menit. Ini poinnya, strukturnya ada opening, isi, closing. So, openingnya apa? Assalamualaikum, perkenalkan nama aku Hilma. Kali ini aku mau cerita. Kalau nggak mau resmi-resmi banget, boleh langsung. Halo teman-teman, aku Hilma. Hari ini aku mau cerita nih. Seru banget ya ikut kelas public speaking atau apapun. Tapi harus ada. Ini untuk membiasakan teman-teman berkata terstruktur. Jadi teman-teman tahu poinnya. Oh, aku mau ngomong. Jadi harus ada opening, isinya apa, closing. Kalau bingung, tulis dulu. Kalau belum bisa spontan, tulis dulu. Itu ya tadi ya 7 tema ya. 7 tema udah digulung, masukin ke dalam toples atau gelas, silakan. Setiap hari berlatih itu 1 menit. Ini boleh di screenshot, silahkan teman-teman. Nanti di setiap pertemuan saya bagikan materinya ya. Oke. Silakan teman-teman yang mau cepat dibagikan materinya nanti boleh komen di grup WA. Tapi ini poinnya, agar teman-teman terbiasa berbicara terstruktur dulu. Ini akan membuat teman-teman terbiasa.
percayalah, percayalah. Kalau nanti teman-teman, oh kok aku nggak bisa juga, berarti belum latihan. Nah, makanya saya mau teman-teman besok setiap pertemuan absen. Saya latihan hari ini cerita ini, saya latihan cerita 1 menit ini. Harus report. Ya, teman-teman ya. Oke, nah ini dia tugas rumah pertemuan satu. Itu tadi untuk pemanasan teman-teman ya, tugas pribadi. Ini tugas per pertemuannya. Jadi silahkan buat video perkenalan 1 menit. Tuliskan 3 hal yang bikin kamu grogi saat bicara. Jadi ditulis aja di notes teman-teman. Kalau yang video, strukturnya sama tadi ada opening, isi, dan closing. Ya cerita yang tadi buat latihan, mau dibikin video nggak apa-apa kan jadi satu paket ya. Aku udah latihan nih, mau dibikin video. Ya, oke? Bisa dipahami, boleh di screenshot, takutnya lupa teman-teman ya. Silahkan seperti yang saya sampaikan di kelas saya, 30% teori, 70%-nya praktek. Jadi kalau saya sering banyak bertanya, tujuannya satu, saya pengen menggali lebih dalam lagi teman-teman untuk terbiasa berbicara. Ya, saya nggak mau teman-teman hanya menyimak, hanya mendengarkan dan mencatat. Karena ini kelas apa? Public speaking. Karena ini adalah kelas latihan berbicara. Ya, kita sama-sama bersinergi. Mungkin saya diberi kesempatan saat ini untuk mentoring teman-teman. Besok setelah teman-teman selesai di kelas ini, teman-teman yang akan mentoring banyak orang. Itu harapan saya begitu. Saya nggak mau ilmu ini berhenti ya. Jadi teman-teman harus punya motivasi juga menjadi motivator. Oke? Begitu teman-teman. Gimana hari ini? Luar biasa kah? Mana suaranya? Are you happy today? Mana Ibu Lia? Gimana? Happy, happy. Happy, Masya Allah. Bun, saya salut banget sama Bunda loh. Ini kerja ya, jadi di pelayanan Ya, ya kan, pelayanan masyarakat. Be, tapi belajar. Saya pengen nangis sebenarnya. Karena saya sering ngeluh. Saya ibu rumah tangga ya, ada anak-anak kecil. Dan saya juga nggak bekerja keluar. Kadang saya masih ngeluh gitu. Maksudnya saya di dalam rumah gitu. Tapi Bunda nih, Bunda Lia. Masya Allah ya Kak Lia ya. Wow, thank you. Gimana perasaannya hari ini? senang. Senang ya, udah sarapan Senang, kan ya? udah. Tapi Udah. sedikit ketinggalan. Untuk ini, Kak. Mhm. Untuk masalah waktu itu memang akan di jam 10 terus ya? Iya, jadi untuk kelas yang berjalannya jam 10 sampai 11.30 terus. Begitu Kak Kalia. Gimana? Hmm. Iya, mungkin barangkali bisa Mhm. tidak di sore aja gitu. Misalkan Sore sore berkenannya jam bisa. berapa? Kalau saya sih, maksudnya prefer saya kan kalau nyampe rumah udah sore banget kan. Kalau itu kayak habis isya, habis maghrib, Hmm. insya Allah itu udah luang sih, kayak lebih nyaman gitu. Tapi ya Oke, oke. kesepakatan sama yang lain. Iya, iya, Mm-mm. iya. Iya, kalau untuk waktu ini tetap berjalan ya di jam 10.30, sorry, jam 10 sampai 11.30 agar lebih kondusif. Mungkin nanti Kakak Lia, kita lihat ya, apakah nanti bisa dikondisikan untuk bisa untuk Kakak Lia, tapi kalaupun enggak, paling kita kirimkan materinya, begitu ya. Oh, siap. Ya, Jadi nggak apa-apa. di setiap sesi kita kirimkan materinya, karena memang teman-teman kemarin saya sudah tanyakan yang apa ingin kelas sore gitu. Mereka galau sekali ya. Akhirnya sebenarnya tujuan saya maksudnya kalau memang mau ada yang sore beberapa, kita bisa gabungkan gitu kan ya. Nggak bohong ya. Eh, Hah? Kita bisa gabungkan, tapi ternyata mereka bingung. Aduh, waktunya saya kalau pagi bisa sebenarnya, cuman kadang-kadang on off-nya itu takutnya nggak kondusif kayak gitu. Tapi nggak apa-apa sebenarnya, silahkan dirundingkan. Maksudnya ini kan ada beberapa peserta peserta yang mau sore juga gitu. Nanti kan siapa tahu bisa digabungkan maksud saya kan. Tapi mereka galau, mereka galau ya. Ya sudah. Nah nanti Kakak Lia, mudah-mudahan sih besok di hari Senin bisa lebih fokus ya. Kalaupun enggak, materinya nanti saya kirimkan. Jadi setiap sesi saya selalu kirimkan materinya. Ya, begitu ya. Oke, Tapi harapannya siap. Kakak Lia, harapannya kalau nanti pas praktek, saya berharap sekali Kakak bisa on cam terus prakteknya ya. Ya mudah-mudahan kondusif ya Kak Lia ya. Ya,
Iya, Amin, amin ya. amin, amin, amin. Ya. Oke, begitu teman-teman semuanya. Senang banget hari ini sudah berkesempatan hadir dan berjalan dengan lancar di pertemuan yang pertama. Ini udah di screenshot, saya tutup ya. Oke, saya tutup. Iya, happy sekali saya karena bisa bertemu dengan teman-teman dengan kondisi sehat, kondisi semuanya bersemangat, jaga semangatnya sampai pertemuan yang ketujuh. Karena biasanya PR-nya adalah menjaga semangat ya. Jadi teman-teman harus menjaga semangat ini. Oke, mungkin di sesi akhir, sebentar, izin minum sebentar teman-teman. Di sesi akhir seperti biasa kita foto bersama ya. Boleh on cam semuanya? Kak Dahlia. Kak, saya izin ini on cam soalnya lagi menyusui. Oh, baiklah, baiklah, baiklah. Oke, oke, oke ya. Kita foto dulu teman-teman di pertemuan yang pertama. Terima kasih semuanya udah semangat. Kita lanjut di pertemuan yang kedua di hari Senin, Rabu, Sabtu ya, 2 pekan berturut-turut kita akan mengikuti kelas bicara Syifa ya di jam 10 sampai jam 11.30. Pastikan teman-teman tetap standby ya. Jadi teman-teman silakan kalau ada yang ingin ditanyakan boleh langsung di WA Group. Jadi WA Group untuk teman-teman tanyakan koordinasi apa kira-kira atau yang kesulitan atau pengen materinya segera dikirim gitu ya. Gitu aja dari saya. Mohon maaf lahir batin buat teman-teman semuanya. Kita sama-sama menjaga semangat untuk belajar menjadi lebih baik ya. Foto bareng senyum buat semuanya. Satu, dua, tiga. Oke. Baik, terima kasih buat teman-teman semuanya. Sampai jumpa lagi. Salam buat keluarga. Jangan lupa PR-nya ya, dikerjakan. Oke, salam sehat selalu. Sampai jumpa lagi. Saya Syifa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Waalaikumsalam. Terima kasih, Kak Syifa. Ya.